Halo kakak kelas 6 semuanya, bertemu kembali dengan Bu Vina. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum Bu Vina memulai materi pembelajaran, Bu Vina akan sebutkan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi cara berkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. 2. Siswa dapat menemukan ide pokok dalam bacaan dengan bantuan diagram. 3. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan dengan bahasamu sendiri secara rinci. 4. Siswa dapat menemukan contoh pelaksanaan pengamalan Pancasila, sila yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, kakak kelas 6, sekarang kita akan mulai materi yang pertama. Tumbuhan selain berkembang biak secara generatif, juga dapat berkembang biak secara vegetatif. Nah, bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Sekarang kita cari tahu bersama ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas yang baru. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, dari kedua gambar tadi kita bisa tahu bahwa beberapa tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif. Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan. Jadi makhluk hidup yang baru berasal dari tumbuhan induknya. Baik kakak kelas 6, sekarang kita akan pelajari lebih lanjut tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dalam 1. Tunas, misalnya pada pisang dan daun suji. 2. Umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. 3. Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. Yang keempat, ada umbi akar, misalnya pada lobak, singkong. Dan yang kelima, gerage. Nah, misalnya pada rumput teki, juga stroberi. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma, misalnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan yang terakhir ada yang berkembang biak dengan spora. Nah, misalnya lumut, paku sarang burung, dan jamur. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, dapat terjadi dengan cara 1. Dengan cangkok, misalnya pada rambutan, mangga, jambu air. Kemudian yang kedua dengan stek batang, misalnya pada singkong. Kemudian 3. Stek daun, misalnya tanaman begonia, juga cocor bebek. Yang keempat dengan cara merunduk. Nah, misalnya stroberi, kemudian bougainville, dan yang terakhir ada teknik tempel atau okulasi, juga menyambung, misalnya pada jeruk, durian, rambutan. Nah, sungguh hebat ya semua tumbuhan. Tumbuhan ini berkembang biak sendiri dengan cara vegetatif. Mereka memiliki cara-cara yang unik untuk melestarikan dirinya. Nah, kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan berbagai macam tanaman di bumi ini. Nah, sekarang perhatikan bacaan berikut ini. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat menentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Untuk memudahkan mencari ide pokok, kalian bisa membuatnya dalam bentuk diagram. Nah, selanjutnya dari ide pokok setiap paragraf tadi, kalian bisa mengembangkannya dalam bentuk paragraf dan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sekarang tahukah kalian bahwa tumbuhan tidak
hanya bermanfaat sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, tetapi ada juga manfaat lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bernafas membutuhkan tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Nah, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Nah, tahukah kamu kalau kita ikut memelihara kelestarian tumbuhan itu adalah bentuk pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila. Berikut yang terkandung dalam pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama yaitu bekerja sama. Yang kedua adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, beberapa contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dan wujud kita dalam pelestarian tumbuhan bisa juga dalam bentuk bekerja sama dalam menanam tanaman di sekolah ataupun di rumah. Jadi kakak kelas 6 harus menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara bergotong royong bersama-sama merawat semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini, sehingga kelangsungan hidup manusia dan juga hewan akan selalu terjaga keutuhannya selamanya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih kakak kelas 6 telah mengikuti pembelajaran 3 dan keempat hari ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan berkat Tuhan.